Selamat siang saudaraku, shalom dan bersyukur kita pada hari ini kita dipertemukan kembali di dalam mesbah keluarga. Dan biarlah saat ini kita yang saat ini masih hidup dan kita masih bertemu dan kita masih diberi nafas kekuatan saat ini untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan apapun yang teman-teman saudara-saudaraku sudah lakukan pada hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena itu semua adalah pertolongan dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa berdiri sampai hari ini, tapi kita percaya itu adalah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita datang saat ini kepada Tuhan. Biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Biarlah saat ini kita mau membuka hati kita, pikiran kita untuk menerima Roh Kudus, supaya kita tetap dekat, supaya kita mengenal lebih jauh Tuhan itu seperti apa dan mengerti firman yang disampaikan, firman tentang kebenaran firman. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita puji Dia. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
padamu Tuhan, hanya padamu Yesus, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau mengampuni, Engkau memulihkan dosa kami, Engkau menyucikan kami, sehingga kami layak berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah bagi-Mu Tuhan segala kehidupan kami, segala hormat dan pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu di dalam kehidupan kami biarlah tidak pernah habis. Jangan tinggalkan kami Tuhan dalam keadaan apapun kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap kebutuhan kami Tuhan, sehingga kami tetap terus tegak Tuhan, berdiri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tetap terus tegak berdiri Tuhan untuk menghadapi dunia yang semakin kacau ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melindungi kami, menjagai kami. Apabila kami terus tetap berdiri Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, siang ini Tuhan, biarlah kami mau mendengarkan sebagian dari perkataan-Mu Tuhan. Biarlah hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau lindungi, Engkau kuasai Tuhan, dan dapat menyampaikan dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang melihat dan mendengar dapat mengerti dengan jelas apa yang hamba sampaikan. Kuasai hamba dengan Roh Kudus-Mu sebagai hamba yang tidak tahu apa-apa. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku, shalom, dan kita bersuka cita. Kita seharusnya mengucap syukur setiap hari. Kita diberi kelimpahan, kita beri nafas oleh Tuhan. Itu adalah kasih karunia dan anugerah di dalam kehidupan kita. Mungkin itu adalah hal biasa ya, karena setiap hari kita bangun, kita masih bisa melihat, kita masih bisa melakukan aktivitas. Tetapi itu adalah semua anugerah dari Tuhan loh, yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tidak semua orang mungkin bisa memiliki itu. Mungkin ada orang yang bangun tidur tidak bisa menggerakkan tangan, ataupun bangun tidur tidak bisa menggerakkan badannya, ataupun tidak bisa melihat, ataupun tidak bisa berolahraga dan beraktivitas. Tetapi dalam apapun yang Tuhan telah beri kepada kita, apapun yang Tuhan telah kasih kepada kita, biarlah kita selalu mengucap syukur, tetap bertahan di dalam Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur dan saya merasa bersuka cita karena Tuhan telah memberikan saya kesempatan, saudara kesempatan untuk saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan perkataan-perkataan saya bisa, ataupun dengan kepintaran saya menyampaikan sharing firman pada siang hari ini. Tapi karena kuasa Roh Kudus, biarlah Roh Kudus juga menjamah saudara-saudara saat ini dimanapun saudara-saudara berada. Dan hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu sungguh baik kepada kita, sungguh baik kepada anak-anak, sungguh baik kepada orang tua, sungguh baik kepada anak muda, sungguh baik kepada siapapun yang menghadap kepadanya, yang setia kepadanya, yang selalu berbakti kepadanya. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang seorang ataupun anak-anak muda yang mendapat penglihatan, ataupun di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir
demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Dalam konteks ini, khotbah Petrus pada waktu itu, Petrus berkhotbah di depan banyak orang Yahudi yang berada di Yerusalem. Dan saya cuman mengutip sedikit tentang teruna-teruna yang akan mendapat penglihatan. Nah, saya tergugah untuk men-sharingkan firman ini karena pada hari kemarin di gereja kami mengadakan outbound. Nah, outbound itu khusus untuk anak-anak muda, untuk youth. Dan betapa saya bersuka cita bahwa banyak yang datang dan banyak yang mengikuti. Bukan hanya bersenang-senang, bukan hanya mengikuti games atau untuk mengikuti hal mungkin ingin ketemu teman, tapi di dalam outbound tersebut kita juga bisa belajar tentang firman Tuhan lebih dalam lagi, khusus untuk anak muda, khusus untuk youth, khusus untuk yang mungkin saat ini sedang mencari pacar ataupun yang sedang lagi belajar, yang permasalahan anak muda. Dan di situ juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mungkin dalam konteks mereka mungkin bingung ataupun masih belum tahu gimana harus menyelesaikan suatu masalah kepada Bapak Gembala kami. Dan saya juga bersuka cita bahwa anak-anak muda saat ini akan dipakai Tuhan lebih banyak lagi dan akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan saya percaya bahwa anak-anak muda tidak boleh kita sepelekan, atau anak-anak muda tidak boleh disepelekan, karena itu akan menjadi soko guru di dalam gereja. Karena akan menjadi tembok-tembok yang untuk menjadi penggugah atau menjadi pertahanan yang kokoh untuk gereja. Dan kita percaya dan kita harus tahu bahwa kita harus bisa memimpin anak-anak muda ke dalam firman Tuhan, untuk hidup benar, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya setiap kali sharing di dalam youth, di dalam kebaktian youth, saya menekankan bahwa sebagai anak muda kita harus berbeda dengan anak muda yang di luaran sana. Kita sebagai anak muda yang tahu tentang Tuhan, tahu tentang firman Tuhan, bagaimana menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, memang perlu proses, memang tidak gampang. Tetapi saya sebagai pembimbing anak-anak muda, sebagai pembimbing youth, harus dapat memberikan arahan, memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan sesuai pemikiran saya sendiri, sesuai dengan hikmat sendiri, tetapi biarlah Roh Kudus yang memberi hikmat kepada saya untuk memberi nasihat kepada anak-anak youth, kepada anak-anak pemuda di gereja kami, supaya mereka berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bagaimana sih untuk bisa mendapat penglihatan-penglihatan? Dan penglihatan teruna-teruna itu anak muda yang dapat melihat jauh ke depan apa sih yang akan terjadi, mungkin di dalam kehidupan saya, mungkin kehidupan teman-temannya, atau mungkin di kehidupan orang lain. Dan bagaimana sih bisa mendapatkan penglihatan itu? Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa itu terjadi setelah hari Pentakosta, dan kita tahu hari Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Bisa dipastikan untuk mendapatkan penglihatan-penglihatan tersebut harus ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, mungkin teruna-teruna atau anak muda dalam melihat masa depan akan blur, akan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Mungkin bisa berjalan, tapi menurut pemikiran sendiri. Ya, kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang adalah anak-anak muda yang pintar, anak-anak muda yang kreatif. Jadi mereka berjalan, mereka membuat rencana dengan pemikiran mereka sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Karena
dia berpikir, anak-anak muda zaman sekarang berpikir bahwa aku sudah pintar, aku sudah tahu semuanya, aku bisa cari di Google, aku bisa mungkin cari di sosial media manapun untuk mencari tahu mungkin masa depanku seperti apa, ataupun mencari tahu apa yang harus aku lakukan. Mungkin aku pengen membangun sebuah website untuk supaya aku membangun apa yang aku jual. Mungkin aku bisa juga mencari pekerjaan yang bonafit di dalam kantor yang bonafit yang sudah terkenal. Mungkin seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa semuanya itu tidak bisa teman-teman lakukan, anak-anak muda lakukan, jikalau tanpa pertolongan Tuhan, jikalau tanpa bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak muda, teman-temanku saat ini. Mungkin teman-teman bisa berjalan, mungkin teman-teman bisa melampaui segala eksam atau melampaui segala interview, mungkin melampaui segala mungkin dalam membangun program untuk website atau apapun, membuat database. Tetapi semuanya itu tanpa ikut campur tangan Tuhan, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin teman-teman bisa berjalan dengan baik, tetapi tidak selamanya akan berjalan terus, ataupun akan berhasil mungkin masuk ke dalam suatu kantor yang bonafit, bekerja di dalam kantor yang bonafit, ataupun teman-teman membuat bisnis yang berhasil, tetapi teman-teman menjalaninya dengan berat. Dalam arti mungkin teman-teman banyak menghabiskan tenaga, banyak menghabiskan waktu, banyak menghabiskan keuangan, banyak menghabiskan tenaga, karena melalui pikiran anak muda sendiri, melalui pikiran-pikiran yang mungkin tidak menyerahkan atau tidak sesuai dengan rencana Tuhan, atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekali anak-anak muda yang saat ini yang mendapat penghasilan besar, yang mendapat uang yang banyak, tetapi melewati jalan yang tidak baik, ataupun melewati proses yang tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan akhirnya mereka mendapat hukuman. Dalam arti mungkin mereka terjerat dalam kasus hukum, ataupun terjerat hutang, ataupun terjerat mungkin nama baik yang jelek dan sudah tidak dipercaya lagi. Karena itu mereka menjalaninya tidak sesuai dengan firman, ataupun mereka ingin cepat kaya, seperti mungkin yang mereka lihat di dalam media sosial. Jadi mempunyai nafsu, keinginan yang ingin mendapat suatu kekayaan, atau ingin mendapat suatu barang yang mungkin mahal, tetapi dengan cara yang tepat. Itu salah. Semuanya itu butuh proses. Dan semua yang kita lakukan itu jikalau tanpa perkenanan Tuhan, semua yang kita perbuat itu jikalau tanpa ikut turut campur tangan Tuhan, semuanya akan tidak berjalan dengan baik, dan pasti ada saja hal yang membuat mungkin kita terpuruk, atau hal apa aja yang mungkin membuat kita tidak damai sejahtera. Jikalau teman-teman sudah merasakan itu, biarlah teman-teman stop. Teman-teman berhenti melakukan hal yang tidak baik dalam melakukan pekerjaan teman-teman atau anak muda saat ini, atau melakukan bisnis yang anak muda saat ini jalani, ataupun mencari pasangan yang dalam arti mencari pasangan yang tidak seimbang, ataupun mencari pasangan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Biarlah saat ini kita menyerahkan semuanya ke dalam rencana Tuhan, bukan dengan kekuatan saudara-saudara sendiri, bukan dengan kepintaran saudara-saudara sendiri, tapi biarlah supaya kita mendapat penglihatan yang baik, visi jauh ke depan yang bisa membuat kita damai, yang membuat semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus
yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa berdiri sampai saat ini, anak-anak muda yang mungkin masih dalam proses mencari pekerjaan, ataupun proses dalam studi, ataupun proses dalam membangun bisnis, mungkin terseok-seok. Kita percaya, dan anak-anak muda harus percaya itu adalah proses dari Tuhan. Dan jika teman-teman tetap setia mendekat kepada Tuhan, tetap setia melakukan perkara yang sesuai dengan firman Tuhan, yakinlah dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Dan sebagai anak-anak muda, percayalah, jikalau saudara-saudara, teman-temanku, adik-adikku saat ini tetap setia kepada Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, masa muda kalian akan memiliki masa depan yang cerah. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adikku, teman-temanku saat ini. Dan bila teman-teman, adik-adikku, mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupan kalian, penglihatan-penglihatan yang baik, visi jauh yang baik, yang great, yang besar akan terjadi di dalam kehidupan adik-adikku, teman-temanku saat ini. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan untuk kita, bukan untuk kemuliaan adik-adik saudara-saudaraku saat ini, tapi bila kita melakukan pekerjaan yang berhasil, kita melakukan bisnis menjadi berhasil, kita masuk ke perguruan tinggi yang terkenal, yang hebat, kita memiliki mungkin suatu gaji yang besar, ataupun masuk ke dalam pekerjaan yang bagus, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tetap rendah hati, kita tetap jaga hati kita, tidak sombong, dan biarlah apapun yang kita dapat, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saat ini kita mau berdoa. Biarlah Engkau Tuhan yang tahu isi hati kami. Mungkin saat ini kami sedang menjalani proses dalam kami membangun bisnis. Mungkin yang menjalani proses dalam mendaftar ke perguruan tinggi, ataupun akan mendaftar ke dalam kantor-kantor yang bonafit, atau mungkin keinginan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Biarlah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan pertolongan terhadap kalian. Tetap mendekat kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kalian. Percayalah, sesuai dengan firman dikatakan bahwa kalian sebagai anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, akan mendapatkan visi yang baik, visi jauh ke depan, yang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kalian dalam keadaan apapun. Dan mari kita menyerahkan rencana kita ke dalam Tuhan, dan percayalah bahwa rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman hari ini. Siang ini kami kuat. Kami ingin menjalani kehidupan kami lebih baik lagi bersamamu, bersama Roh Kudus-Mu. Biarlah ada di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang anak-anak muda, tetap semangat. Biarlah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kalian, dan biarlah kalian hidup berbeda dengan anak-anak muda yang tidak mengenal Tuhan. Jika kalian punya teman-teman yang tidak mengenal Tuhan, bawa mereka untuk mengenal lebih Tuhan dekat lagi, supaya mereka mendapat sukacita, damai sejahtera, masa depan yang cerah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.